Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Widya Gusmia Putri dengan NIM 2310242008. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai fotosintesis dan respirasi dengan mata kuliah pengantar fisiologi tumbuhan dan dosen pengampu Ibu Halimatus Sa'diyah Hasibuan, SP, MSc. Oke, kita mulai pembahasan kita kali ini, yaitu tentang fotosintesis yang meliputi pembahasan tentang tempat terjadinya dan proses secara umum. Fotosintesis terdiri dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto berasal dari bahasa Yunani yang artinya cahaya, sedangkan sintesis yang artinya membuat. Jadi, secara sederhananya, fotosintesis merupakan proses membuat makanan yang dilakukan oleh sebagian besar pertumbuhan dan alga dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Karena alasan inilah, tumbuhan dan alga dikenal sebagai wisma autotrof atau organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Fotosintesis tidak terjadi hanya satu proses, tetapi melibatkan dua rangkaian reaksi yang berurutan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Proses H2O menjadi O2 merupakan reaksi terang, sedangkan CO2 menjadi gula merupakan reaksi gelap. Oke, selanjutnya yaitu fotosintesis terjadi di organ daun di bagian jaringan mesofil, lebih tepatnya di organel yang dinamakan dengan kloroplas. Pada bagian kloroplas ini terdapat klorofil yang dikenal sebagai zat hijau daun. Bagian-bagian kloroplas terdiri dari membran luar dan membran dalam tilakoid. Granum merupakan tumpukan dari tilakoid, sedangkan grana merupakan kumpulan dari granum. Dan stroma yang bentuknya seperti fluid. Pada fotosintesis terdapat dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang terjadi di bagian membran tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Dalam reaksi terang terdiri dari reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Adapun pada reaksi gelap terdiri dari fiksasi karbon, reduksi, dan generasi. Secara umum, kedua tahapan reaksi terang dan reaksi gelap dapat digambarkan sebagai berikut. Foton atau cahaya yang mengenai membran tilakoid akan dikonversi menjadi ATP dan NADPH. Selain itu, pada tahapan ini H2O akan mengalami fotolisis sehingga menghasilkan O2 yang akan dikeluarkan ke atmosfer. ATP dan NADPH akan digunakan pada tahap kedua, yaitu untuk reaksi gelap. Tadi sudah disebutkan bahwa reaksi gelap terjadi stroma. Nah, ATP dan NADH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan untuk mengkonversi CO2 sehingga membentuk gula. Pada tahap reaksi gelap, ADP fosfat anorganik dan NADP plus akan dikembalikan ke tahap reaksi terang. Baik, sekarang kita akan membahas tentang reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi, reaksi terang ini merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Pada membran tilakoid terdapat fotosistem yang merupakan seperangkat alat untuk menangkap proton atau cahaya matahari. Jadi, ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau dikenal sebagai P700. Kenapa sih disebut dengan P700? Karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan terdapat juga fotosistem 2 atau yang dikenal sebagai P680. Yang kenapa sih disebut P680? Karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pada reaksi terang terdapat reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Pada reaksi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan pada reaksi siklik hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi non-siklik. Pada reaksi non-siklik, energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Yang selanjutnya, energi foton dari cahaya menuju ekstasi elektron atau pelepasan elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer.
Pada P640 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan terurai menjadi 2 ion hidrogen dan setengah atom oksigen dan 2 elektron. Nah, dari 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan agar tetap stabil. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680 yang akan dibawa oleh plastokinon, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat plastosionin mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen yang ada di stroma yang akan masuk dan melintas membran tilakoid menuju ruang tilakoid, yang nantinya akan bergabung dengan ion hasil fotosintesis menuju ATP sintase. Selanjutnya, pada saat melewati ATP sintase terjadi fotofosforilasasi terhadap KdP dan W sehingga dihasilkan ATP. Dan pada fotosistem 1 terkena cahaya elektron yang ada pada P700 akan bereksitasi menuju akseptor primer sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi kembali dan berasal dari P680. Maka elektron yang ada pada plastosiane akan menuju ke P700. Dan selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju reduksin untuk ditransfer ke ener reduktase. Bersama dengan NADP+ dan ion H+ akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Dengan demikianlah, jalur non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH, dan keduanya digunakan dalam tahap reaksi gelap. Selanjutnya kita bahas tentang reaksi siklik. Pada reaksi ini, fotosistem yang berperan pada jalur ini hanyalah fotosistem 1 atau P700. Reaksi siklik diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang nantinya akan dikembalikan ke P700 melalui transfer elektron, ferredoksin sitokrom, dan plastosinonin. Dan pada saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADB, karena elektron kembali pada P700 tidak terjadi fotolisis air sehingga pada reaksi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH. Seperti pada reaksi non-siklik, sistem ini bersifat siklik atau berputar, artinya elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan kembali lagi ke fotosistem 1. Dari reaksi siklik ini hasil dari reaksi siklik ini ada energi yang berupa ATP. Pada reaksi gelap ini, pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Karena reaksi terang ini menghasilkan ATP dan NADPH, maka ATP dan NADH2 inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula atau glukosa. Pada reaksi gelap, siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Tapi, hal yang harus penting dan kita ketahui yaitu gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan gula yang memiliki karbon yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, reaksi gelap ini terjadi di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pertama fiksasi, yaitu 3 CO2 yang akan berkaitan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribosa bisfosfat atau RUBP. Enzim yang mengkatalisis tahap pertama ini adalah rubisco, yang merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan pada tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan si karbon intermediate yang berjumlah 3 buah senyawa yang berumur pendek. Karena keadaan yang tidak stabil inilah, senyawa ini akan dipecah membentuk senyawa 3-fosfoglycerat sebanyak 7 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Setiap molekul 3-fosfoglycerat akan menerima tambahan fosfat dari ATP yang akan membentuk 1,3 bifosfoglycerat.
Dibutuhkannya 6 ATP untuk mengubah 6 molekul fosfoliserat menjadi 6 molekul 1,3 bisfosfoliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfoliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliserol fosfat atau merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfoliserat menjadi G3P, maka dibutuhkannya 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADPH+, dan pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalani siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P. Tetapi, hanya satu molekul G3P saja yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah regeneration G3P. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RuBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforylasi ATP sebanyak 3 buah. Jadi, untuk menghasilkan satu molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH2. G3P yang dihasilkan dari siklus ini digunakan untuk sebagai material pembentukan senyawa organik. Contohnya yaitu untuk membentuk glukosa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri dan sebagai digunakan untuk pertumbuhan. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menangkap energi matahari untuk membuat karbohidrat. Namun ada sedikit variasi dalam cara tumbuhnya. Hal ini tergantung pada lingkungan tempat tumbuhan itu hidup. Pada fotosintesis C3 dan C4, sebagian besar tanaman, sekitar 85% lebih, untuk melakukan fotosintesis C3. C3 ada hubungannya dengan jenis molekul karbon yang dihasilkan selama proses fotosintesis. Pada tanaman C3 terletak tepat di bawah permukaan daun dan jaringan lainnya. Selama fotosintesis C3, CO2 diambil dan diangkut langsung ke siklus Kelvin, di mana di tempat tersebut akan difiksasi menjadi molekul 3 karbon yang sehingga dinamakan dengan C3. Jika stomata terbuka, karbon dioksida masuk dan oksigen pun keluar dari sel. Hal itu terjadi karena kondisi panas ataupun kering. Ketika stomata tertutup, oksigen terakumulasi yang menghambat jumlah C3 yang dapat dibuat. Beberapa tanaman telah mengembangkan adaptasi yang memungkinkan mereka berhasil dalam kondisi kering atau panas. Pada tanaman melakukan fotosintesis C4, bukan fotosintesis C3. Selama fotosintesis C4, CO2 berpindah ke dalam sel, yaitu sel mesofil, dan segera difiksasi menjadi molekul 4 karbon hingga molekul 4 karbon sehingga dinamakan dengan fotosintesis C4. Tetapi anatomi tanaman C4 berbeda dengan C3. Tanaman versi agak disederhanakan dari proses ini ditunjukkan di dalam saringan Borley-Krolopas yang terletak di sel pengisi mesa. Tetapi mereka juga terletak di sel selubung, yaitu sel selubung berkas yang mengelilingi vena daun. CO2 berpindah dari sel ke dalam sel selubung berkas, yaitu tempat siklus Kelvin terjadi untuk melindungi tanaman dari penumpukan oksigen yang seharusnya terjadi ketika stomata tertutup selama kondisi kering. Cara yang kedua untuk mengatasi masalah oksigen adalah dengan mengubah waktu fotosintesisnya. Hal ini disebut dengan fotosintesis CAM, yang dimana hal ini mirip dengan fotosintesis C4, kecuali pada waktu proses perubahan selama fotosintesis CAM. Pada proses fotosintesis CAM, CO2 diambil pada malam hari ketika stomata terbuka dan difiksasi menjadi molekul 4 karbon. Kemudian disimpan hingga siang hari sebagai molekul perantara yang memberikan siklus CAM nama adaptasi, yang memungkinkan fotosintesis terjadi di iklim yang lebih kering dibandingkan fotosintesis C3 dan C4.
Contoh yang bagus dari rencana CAM adalah kaktus, di mana ditinjau selama fotosintesis C3, CO2 diambil dan diangkut langsung ke siklus Kelvin C4 dengan jalur mengubah lokasi fotosintesis. Dan pada jalur CAM, mengubah waktu kedua adaptasi ini memungkinkan suatu tempat untuk bertahan hidup di lingkungan yang kurang ideal untuk rencana C3 pada umumnya. Itulah penjelasan video fotosintesis yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.